Nope. Singkatnya, Putri Liu terlihat sangat bersedih atas kematian adiknya. Ia pun tak henti-hentinya mabuk-mabukan di rumahnya karena saat ini ia mendapatkan hukuman dari negara Tang yang tidak memperbolehkannya untuk keluar kemana-mana. Melihat kondisi tersebut, pengawal pribadi Putri Liu berusaha untuk menenangkan dirinya. Namun siapa sangka, Liu malahan meminta pasukannya untuk membawa pengawalnya itu keluar dari sana. Ming yang mengetahui kalau Putri Liu ditahan oleh negara Tang merasa sangat terkejut dan ia berniat akan berpura-pura untuk membebaskan Putri Liu di negara Tang. Tak lama kemudian, pasukan Ming mengatakan kalau Long Qing saat ini sangat kewalahan melawan pasukan negara Tang di bagian timur dan memilih untuk mundur dari medan pertempuran. Mendengarkan hal tersebut, Ming langsung memerintahkan semua pasukannya untuk segera pergi membantu Long Qing. Di lain sisi, Ningqi mendatangi kediaman Putri Liu. Di sana ia berniat untuk memastikan kondisinya saat ini. Karena bagaimanapun juga, Putri Liu merupakan anak dari sang raja dan memiliki pengaruh besar terhadap negara Tang. Akan tetapi, Liu mengatakan kalau Ningqi telah membuatnya kecewa karena saat ini Ningqi lebih memilih Xiao Tian dan Li Hu dibandingkan dirinya dan membantu Xiao Tian untuk menjadikan adik tirinya tersebut sebagai raja negara Tang. Lalu Ningqi menjawab kalau dirinya hanya mentaati isi dari wasiat sang raja yang telah memilih Li Hu untuk menggantikan posisi sang raja. Singkatnya, Ningqi yang hendak pergi meminta kepada semua pengawal Putri Liu agar menjaganya dengan baik dan tidak membiarkannya untuk keluar dari sana. Rekia mengetahui kekacauan di negara Tang dengan cepat meminta semua petinggi istana Siling untuk bersiap dan segera pergi menyerang negara Tang karena ia menganggap kalau saat ini adalah waktu yang tepat untuk menghancurkan negara Tang. Di lain sisi, terlihat Pipi mendatangi pavilion istana Siling dan berniat untuk membebaskan Mawar di sana. Dan ia juga hendak menyampaikan kalau saat ini Reki dan semua pasukannya akan menyerang negara Tang dan meminta Mawar untuk membantu negara Tang. Terlihat Pipi berusaha menghancurkan segel di sana. Akan tetapi, ia tidak cukup kuat untuk menghancurkan segel tersebut. Tak lama kemudian, terlihat Mawar mencoba untuk membantu Pipi dengan mengeluarkan kekuatan miliknya. Ternyata mereka berdua berhasil menghancurkan segel tersebut. Sesaat, Bunga dan Melati menemui mereka dan berniat untuk membantu Mawar pergi dari sana. Di lain sisi, Ningqi mendatangi hutan akademi. Terlihat ia mencoba untuk mencari satu persatu kakak seperguruannya di sana. Namun ia tidak menemukan mereka di sana. Sesaat, kakak ketiga, kelima, dan kedelapan menemuinya. Melihat kedatangan mereka, Ningqi merasa sangat senang. Ia pun mengatakan kalau maksud kedatangannya ingin mengambil jarum ajaib yang disimpan di hutan akademi. Karena saat ini ia membutuhkan jarum tersebut untuk melindungi negara Tang.
Mendengarkan hal tersebut, Yulian menyuruh Ningki untuk mengikutinya. Terlihat, Yulian memberikan jarum itu kepada Ningki dan mengatakan kalau jarum ajaib tersebut saat ini sedang mengalami masalah dan harus segera diperbaiki terlebih dahulu. Lalu Ningki berkata kalau ia tidak mengerti cara memperbaiki jarum tersebut karena sampai detik ini ia tidak pernah diajarkan oleh sang master mengenai jarum ajaib tersebut. Namun Yulian yakin kalau Ningki pasti bisa memperbaiki jarum ajaib tersebut dan melindungi semua orang di negara Tang. Tak hanya itu, Yulian juga memberikan sebuah gambar peta negara Tang kepadanya dan mengatakan kalau peta itu dibuat oleh Liman yang berguna untuk memperbaiki jarum ajaib saat ini. Ningki pun langsung pergi dari sana dan membawa semua barang tersebut. Singkatnya, Ningki membawa Raja Negara Tang dan Xiao Tian ke tempat di mana jarum ajaib itu bisa digunakan. Di sana Ningki mencoba menggunakan jarum ajaib tersebut. Sesaat, Ningki mengatakan kalau semua murid sang master akan membantu negara Tang dalam pertempuran nantinya. Dan murid-murid dari sang master selalu berada di baris terdepan untuk melindungi negara Tang. Lalu, Raja Negara Tang menanyakan kepada Ningki keberadaan mereka saat ini. Ningki mengatakan kalau mereka telah berada di tempat yang sudah seharusnya untuk menahan semua pasukan yang akan menyerang negara Tang. Meskipun mereka saat itu sedikit mengalami perdebatan karena Liman hanya menginginkan untuk orang-orang negara Tang saja yang mengikuti perang. Namun mereka sangat keberatan dengan perkataan dari Liman dan mereka semua tetap ingin mendukung negara Tang walaupun mereka bukan berasal dari sana. Akan tetapi, kakak ketiga, kelima dan kedelapan tetap berada di hutan akademi untuk menjaga hutan tersebut. 如果老师在的话，他不是唐国人，他是老师是陈国人。一，跟君莫。哎，大师兄，我就喜欢一个人的。 Singkat cerita, terlihat Reki mendatangi hutan akademi dan berniat merebut jarum ajaib di sana, tanpa ia ketahui kalau saat ini jarum itu telah berada di tangan Ningki. Menyadari kedatangan Reki, kakak kelima dan kakak kedelapan memainkan buah caturnya, dan seketika hutan akademi diselimuti kabut yang tebal. 你说这么狂妄无知的人是怎么当上西陵？本云雾大阵。 Akan tetapi, Reki dengan mudah menghilangkan kabut tersebut menggunakan kekuatan yang ia miliki. 弃棋局之行，容二者之意，未免显得颇大了些，束手不管。 Di lain tempat, pasukan negara Tang yang menjaga perbatasan diserang oleh Nian. Terlihat, Liman tiba-tiba berada di sana menggunakan kekuatan teleportasi miliknya dan mengatakan kepada Nian kalau Nian bukanlah tandingan dirinya. Sesaat, Nian langsung mencoba menyerang Liman. Akan tetapi, tindakannya tersebut hanya sia-sia. Terlihat, Liman hanya menggunakan sendok miliknya untuk mengalahkan Nian di sana. 脆弱的位置，需尽全力的命门在屋顶。 Namun siapa sangka, Ayah Pipi menemui mereka. Ternyata kedatangan Ayah Pipi di sana berniat untuk bertarung melawan Liman. Mereka berdua pun seketika menghilang. Singkatnya, Chenmo atau Ayah Pipi ini dan Liman berada di tempat yang luas untuk melakukan pertarungan di sana. Sesaat, Liman hanya menggunakan sebatang kayu untuk melawannya. Di lain tempat, Reki berhasil menemui kakak kelima dan kakak kedelapan. Namun tiba-tiba, mereka langsung menyerang Reki di sana menggunakan kekuatan catur miliknya. Akan tetapi, kekuatan mereka tidak sebanding dengan Reki. Reki pun dengan mudah menahan serangan mereka dan menghancurkan papan catur tersebut. Terlihat, Liman dan Chenmo, ayahnya Pipi ini hendak bertarung satu sama lain. Chenmo mengatakan ia akan mengalahkan Liman, dan setelah itu akan masuk ke dalam negara Tang. Liman menjawab ia memang tak pandai bertarung, namun kalau masalah negara Tang, ia tak akan segan-segan membunuh orang-orang yang mencoba menyerang negara Tang.
dan seketika mereka pun menghilang dari sana untuk memulai pertarungan. Di lain sisi, Reki yang berada di hutan akademi bertemu dengan Yulian, kakak seperguruan yang ketiga. Di sana mereka pun hendak bertarung satu sama lain. Reki dengan percaya diri akan mengalahkan Yulian. Namun sesaat, ia mendengarkan suara jangkrik, yang dimana apabila terdengar suara jangkrik, itu menandakan adanya ketua iblis yang datang ke sana. Faktanya, di sini Yulian merupakan ketua sekte iblis yang menghilang selama puluhan tahun. Dan Yulian tetap masih muda karena di saat dulu ia menyedot aura milik orang-orang yang telah ia kalahkan. Namun suatu insiden, ia kalah dari pasukan Istana Siling. Dan di saat itu, ia bertemu dengan Master yang mengangkatnya menjadi muridnya. Semenjak itulah, hingga sekarang, Yulian sudah bertobat dan tidak melakukan tindak kejahatan lagi. Reki yang menyadari itu langsung melemparkan serangan terkuatnya yang dinamai serangan kiamat. Namun serangannya itu tidak berefek apa-apa, bahkan Yulian tidak terluka sama sekali. Setelah itu, Yulian membalas serangannya dan melemparkan serangan mematikan miliknya. Hal tersebut membuat Reki kewalahan dan menangkis semua serangan Yulian. Namun pada akhirnya, Reki tetap kalah dari Yulian. Ia pun terlempar ke sana ke sini, dan Yulian langsung mengembalikan Reki ke tempat asalnya di Istana Siling. Di lain sisi, Liu Bai beserta pasukan Istana Siling mulai memasuki hutan akademi dan hendak menghancurkan negara Tang. Namun tindakan mereka dihalang oleh Junmo beserta beberapa murid master lainnya. Kini pertarungan epik pun segera dimulai. Liu Bai yang memimpin serangan itu merasa terhormat karena telah bertemu dengan Junmo, orang yang ia yakini sangatlah kuat selain Liman. Sebelum mulai berperang, Junmo dipasangkan baju jirah buatan adik seperguruannya yang keempat dan keenam, yang diyakini sangatlah kuat. Dan kini, Junmo akan melawan 1 juta pasukan milik Istana Siling dengan seorang diri. Setelah itu, masing-masing dari mereka ada yang membuat obat, menjahit baju, membuat senjata, dan juga ada yang sedang memainkan musik, sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka masing-masing. Di awal pertarungan, murid yang lihai bermain musik turun duluan. Terlihat mereka berdua berhasil menaklukkan beberapa pasukan Istana Siling yang mulai menyerang. Tak lama setelah itu, mereka sesaat terluka karena diserang oleh Jenderal Istana Siling yang membuat alat musik mereka menjadi rusak. Mereka berdua pun mundur dan segera diobati. Kini pasukan Istana Siling melancarkan serangan kedua dan hendak melepaskan anak panah. Dan serangan mereka justru dengan mudah ditangkis oleh Junmo tanpa bergerak sedikit pun.
陈皮皮还有宁缺之外，这便是夫子。 Melihat semuanya itu, Bunga hendak turun tangan dan menantang Junmo untuk bertarung. 天色暗了，吃饭吧。才会把吃饭看作是比天还大的事。